Halo Sobat Tipers, tahukah kamu, penting bagi kita untuk memahami bahwa presentasi yang efektif tidak terjadi begitu saja. Di balik penyampaian yang terlihat lancar dan meyakinkan, ada proses yang melibatkan perencanaan secara matang, persiapan yang cermat, dan pelaksanaan presentasi yang tepat. Pada tahap kali ini, kita akan berfokus pada tahap persiapan presentasi. Pernahkah kalian melihat slide presentasi yang memiliki tampilan yang sulit dibaca? Apa aja sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Jawabannya ada pada materi kali ini, yaitu prinsip verbal visual design. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu menganalisis prinsip verbal, prinsip visual, hubungan antara verbal dan visual, lalu prinsip legibility, serta peran grafik dan chart pada media presentasi. Prinsip pertama yaitu prinsip verbal. Naskah presentasi berbeda dengan artikel ilmiah. Dalam presentasi, bahasa harus mudah didengar dan dipahami. Contohnya, kalimat seperti peserta didik mengalami peningkatan motivasi setelah implementasi media dapat diubah menjadi setelah menggunakan media ini, siswa menjadi lebih semangat belajar. Nah, kalimat kedua tentunya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami audiens. Lalu prinsip kedua yaitu visual. Prinsip visual yang paling penting adalah kesederhanaan. Jika terlalu banyak elemen justru membuat audiens sulit fokus. Contohnya saat menjelaskan proses, menggunakan diagram sederhana seringkali lebih efektif. Selain itu, hindari memasuki terlalu banyak tulisan dalam satu slide. Idealnya, satu slide hanya memuat satu ide utama dengan maksimal sekitar 15 hingga 20 kata. Dengan begitu, audiens tetap fokus mendengarkan penjelasan presenter, bukan sibuk membaca slide. Lalu, prinsip legibility. Legibility berkaitan dengan keterbacaan, seperti halnya warna dan ukuran. Pemilihan warna sangat memengaruhi kenyamanan membaca. Contohnya, teks putih pada latar biru gelap lebih mudah dibaca dibandingkan teks kuning pada latar merah terang. Ukuran huruf juga penting. Bayangkan presentasi di ruang kelas besar. Jika ukuran huruf hanya 12, audiens di belakang ruangan akan kesulitan membaca. Karena itu, gunakan minimal 18 font size untuk isi slide dan lebih besar untuk judul. Pada legibility, terdapat juga font dan spasi. Untuk presentasi yang diproyeksikan, gunakan font sans serif seperti Arial atau Calibri karena lebih mudah dibaca dari jarak jauh. Perhatikan juga jarak antar huruf dan baris. Spasi yang terlalu rapat membuat audiens cepat lelah saat membaca. Selain itu, dari penggunaan seluruh huruf kapital karena justru memperlambat proses membaca. Lalu, penggunaan grafik dan chart. Dalam presentasi, grafik membantu menyederhanakan data, namun setiap grafik memiliki fungsi yang berbeda. Grafik baris cocok untuk digunakan untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya grafik peningkatan penggunaan internet dari tahun 2020 hingga 2025. Diagram batang atau bar chart cocok untuk membandingkan data antar kelompok, misalnya membandingkan jumlah mahasiswa dari beberapa fakultas. Sedangkan diagram pie atau pie chart digunakan untuk menunjukkan proporsi. Contohnya, persentase penggunaan media sosial pada remaja. Karena itu, pilih grafik yang paling sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Lalu prinsip hubungan verbal dan visual. Verbal dan visual harus saling mendukung. Misalnya, presenter sedang menjelaskan peningkatan penggunaan internet di Indonesia. Penggunaan grafik pertumbuhan penggunaan internet akan membantu audiens memahami penjelasan dengan lebih cepat.
Itu dia materi tentang verbal visual design. Tentunya kita perlu memperhatikan verbal visual design agar pesan dalam media presentasi dapat disampaikan dengan baik. Nah, Sobat Tipers, setelah ini kamu bisa scan kode QR tersebut dan uji pemahaman kamu ya. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.